Halo Sobat RSCM, saya Dr. Yuli Kumalawati dari kelompok staf medik patologi klinik Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. DNA sebenarnya adalah materi yang genetik yang mengkode sifat-sifat yang terdapat dalam tubuh manusia, ya, atau tubuh makhluk hidup yang lain seperti virus, seperti binatang, tanaman, ya. Jadi DNA ini adalah bagian dari kromosom. Kromosom ini adalah yang ada di dalam inti sel kita. Dengan kita memeriksa DNA-nya, kita bisa mendapatkan berbagai informasi, baik yang dibawa dari lahir oleh makhluk hidup tersebut, tapi juga yang mungkin datang dari luar, di luar makhluk hidup tersebut. Misalnya kalau kita terinfeksi, kena hepatitis B, kita bisa deteksi adanya DNA dari hepatitis B di dalam tubuh kita, ya. Tapi juga kita bisa mendeteksi kemungkinan terjadinya kelainan-kelainan bawaan yang dibawa saat kita lahir, ya. Jadi itulah tes DNA. Jadi yang kita deteksi adalah materi genetik yang ada di dalam sel kita. Manfaatnya macam-macam, ya. Ada yang untuk mendiagnosis, menentukan apakah kita ada kelainan atau tidak, terinfeksi sesuatu atau tidak. Ada juga untuk melihat apakah prognosis kita kalau kita kena penyakit kira-kira akan merespon terhadap pengobatan yang diberikan atau tidak. Jadi itu ada diagnostik, ada prognostik. Selain itu secara legal atau secara hukum bisa juga dipakai untuk menentukan identitas seseorang, ya. Jadi misalnya apakah ini anak dari si A atau si B, apakah yang jasad yang ditemukan itu milik si A dan sebagainya. Jadi untuk identifikasi juga. Jadi minimal ada 3 penggunaan tes DNA, 1 untuk diagnostik, 1 untuk prognostik untuk mengetahui apakah di masa mendatang bisa diobati atau akan menjadi penyakit lain dan sebagainya. Yang terakhir adalah untuk identitas seseorang, jadi identitas seseorang yang diturunkan dari ibu dan ayah tertentu, atau kita menemukan suatu jasad yang kita tidak tahu punya siapa, kita bisa mencari identitasnya. Oke, penyakit yang bisa dideteksi atau didiagnosis dengan tes DNA, pertama adalah penyakit infeksi. Contohnya COVID kemarin kan, kita semua suka dicolok hidungnya, dia tes materi genetiknya. Dalam hal ini RNA, memang bukan DNA, tapi RNA itu adalah turunan dari DNA, ya. Tapi tergantung virusnya, ada yang langsung RNA, ada yang DNA. Bisa juga penyakit lain, penyakit misalnya hepatitis B, hepatitis C, ya, kemudian malaria, kemudian banyak lagi, itu penyakit infeksi contohnya. Tapi juga ada penyakit-penyakit bawaan, contohnya Down syndrome, ya, dimana kita kelebihan DNA-nya itu kelebihan kromosom 1 yang kita mestinya cuma jumlahnya 46, ini jadi 47. Atau kurang seperti Klinefelter, yaitu kurang 1, mestinya 46, dia cuma 45, ya. Kemudian penyakit keganasan, beberapa penyakit keganasan kita perlu memastikan jenis penyakit keganasannya itu berdasarkan materi genetik yang atau gen yang ditemukan dalam DNA pasien tersebut. Jadi 3 hal tersebut yang kita bisa pakai dengan tes DNA. Syaratnya biasanya nggak ada persyaratan khusus, ya, sama seperti tes laboratorium lain. Yang penting adalah harus dipersiapkan secara mental bahwa hasil tesnya ini
apa kemungkinannya kalau hasilnya positif atau hasil negatif, bisa nggak positif palsu atau negatif palsu. Jadi persiapannya adalah memberikan informasi yang jelas sesuai dengan tes yang dituju, apa kelemahannya, apa keuntungannya, kira-kira berapa biayanya, kemudian apa dampaknya ke depan, apakah diperlukan, sangat diperlukan atau tidak. Prosedur tes DNA sebenarnya macam-macam ya. Tes DNA itu bisa diambil dari darah, bisa dari jaringan, atau bisa dari lingkungan. Juga kadang-kadang yang kita pegang itu juga DNA kita pindahkan dari lingkungan, dari meja, kursi, pintu dan sebagainya. Ya, jadi prosedurnya adalah kita biasanya ngambil, kalau darah ya kita seperti ngambil darah kalau periksa lab. Kalau dari jaringan ya kita biopsi dari jaringannya. Kalau untuk dari lingkungan kita dengan usap khusus, kita suka lihat di film-film tuh di TV ya, kan suka digosok-gosok, ada yang digosok pipinya, ada yang digosok pintunya. Nah dari situ juga kita bisa ambil DNA-nya. Risiko saat pengambilan tergantung daerah mana yang diambil. Kalau di dalam misalnya kita mengambil di dalam otak ya risikonya adalah seperti kita operasi otak. Tapi kalau hanya di darah ya risikonya seperti kalau kita periksa lab biasa, diambil darahnya gitu ya, mungkin risikonya cuma sakit dikit gitu ya. Jadi tergantung mengambil bahannya dari mana risikonya. Kalau di daerah yang memang berbahaya tentu risikonya tinggi, tapi kalau di daerah yang tidak berbahaya hampir tidak ada risiko. Persiapan adalah persiapan mental, ya, persiapan fisik dan sebagainya nggak banyak, tapi persiapan mental, mengerti apa persisnya yang akan dites, apa keuntungannya, apa kelemahannya, itu yang harus dipersiapkan. Tes DNA dilakukan tentu pada lab-lab yang mengerjakannya dan tidak semua lab ya. Seperti di RSCM sendiri untuk tes infeksi bisa di instalasi laboratorium terpadu, tapi untuk tes paternitas atau identitas seseorang, jasad seseorang mungkin di KSM forensik atau di instalasi forensik. Jadi tergantung. Kita harus menanyakan di mana mereka yang bisa, karena tidak semua lab bisa mengerjakan semua tes. Biasanya kita bagi-bagi juga. Jadi hepatitis B dikerjakan oleh lab A, nanti HIV dikerjakan oleh lab B, supaya efisiensi, ya, efisiensi harga dan sebagainya. Pemeriksaan DNA ini sebaiknya dilakukan sesuai indikasi, ya, tidak sembarangan kita memeriksakan diri, karena sekarang memang banyak di luar itu ditawarkan pemeriksaan DNA, karena kita harus siap secara mental apa artinya. Jangan sampai nanti setelah dites kemudian dapat hasilnya malah kita sakit karena hanya kepikiran saja, belum tentu kita jadi sakit benar gitu ya. Jadi harus sesuai indikasi, jangan sembarangan. Jadi konsultasikan pada dokter yang merawat Anda apakah memang diperlukan. Anda semua harus tetap menjaga kesehatan dengan gaya hidup yang sehat. Terima kasih.